Baik. Korban santet. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Sahih Bukhari itu pernah terkena sihir. Siapa yang melakukan? Lubaid bin A'sam, tokoh sihir Yahudi. Caranya sisir diikat dengan rambut, kemudian dibuang ke sumur namanya Dharwen. Akibat ini Rasulullah jatuh sakit, kadang-kadang merasa ngomong padahal tidak ngomong, atau tidak ngomong ternyata mulut beliau sedang bicara. Akhirnya kemudian Jibril datang membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan menyampaikan, wahai Muhammad, perintahkan kepada sahabatmu untuk mengambil sisir tadi. Letaknya di sumur Dharwen. Betul, Ali bin Abi Thalib pergi, sisir itu diambil kemudian diurai. Setelah diurai maka Rasulullah langsung sehat walafiat. Inilah cara efektif menyembuhkan kasus orang yang terkena santet, pelet, dan guna-guna. Kalau kita menemukan buhulan, mungkin kita bakar, kita urai, tidak usah diruqyah, orang itu langsung sembuh. Nah sekarang kenapa Rasulullah terkena sihir? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah manusia sama dengan kita. Beliau bisa jatuh sakit, beliau pernah terkena panah, beliau pernah pusing karena Aisyah menangis kehilangan kalungnya. Para sahabat mencari, Rasulullah ikut mencari, tidak ketemu. Ternyata ketika Rasulullah mengatakan, Aisyah sabar, mari kita pergi, lupakan kalungmu. Begitu Aisyah berdiri, ternyata dari tadi kalung itu ada di bawah pantatnya Aisyah radhiyallahu anha. Berarti sisi-sisi manusia beliau ada. Jadi itu. Waktu adzan. Oh ya, silakan adzan terlebih dahulu. Ada yang memandangkan adzan, silakan. Baik, yang kedua tentang ain. Ain itu mata. Ini sihir yang tidak diniatkan. Beda dengan santet, pelet, guna-guna dan lain sebagainya. Kan orang datang ke dukun, Pak Dukun tolong santet dia. Tapi kalau ain, ini sihir yang tidak diniatkan. Sihir karena pandangan mata. Kalau Bapak melihat orang hebat, pintar, kagum, maka jangan langsung memuji orang itu tanpa menyebut-nyebut nama Allah. Masya Allah pinternya. Nah, jadi Allah dulu disebut. Tapi kalau kita mengatakan alangkah hebatnya, alangkah dipuji-puji, karena kekaguman kita melihat kehebatan dia, tanpa kita sadari bisa saja yang bersangkutan jatuh sakit. Itu namanya ain. Itu ain. Ada anak kecil sakit-sakitan. Kenapa? Anaknya cakep. Cakepnya anak ini. Anaknya siapa sih? Allah tidak disebut. Bisa saja anak itu jatuh sakit, panas dingin, bukan karena corona, tapi karena ain. Ain itu mata, orang melihat dia kagum, nama Allah tidak disebut-sebut. Termasuk memajang foto di Facebook. Bisa saja orang yang melihat kagum, cantiknya kok mengalahkan cantiknya istri saya. Akhirnya dia sebel sama istrinya, jatuh cinta kepada si yang ada di foto. Itu ain. Jalan-jalan ke toko HP, melihat HP terkagum-kagum, waduh sayang saya tidak punya HP ini. Melihat HP itu akhirnya HP kita hang terus. Nah itu ain. Jadi ain itu sihir yang sebenarnya bukan disengaja, beda dengan santet, pelet dan lain sebagainya. Maka kagum kepada seseorang jangan lupa Allah disebut. Nah sekarang
Bagaimana cara mengatasi sihir ain? Kalau anak itu sakit, karena ada orang yang kagum dengan gantengnya si anak kecil ini, berarti yang tadi menyebut-nyebut, memuji-muji si anak kecil itu, diminta ambil ember, dia berwudu, tapi airnya jangan dihabiskan, disisakan, ambil itu, bacakan ayat-ayat tadi, kemudian yang sakit mandi dengan air itu. Insya Allah sembuh dengan izin Allah. Baik, pertanyaan kedua.